Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jelita, saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, tepatnya pada Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kepada teman-teman semua mengenai riba dan bunga dalam perspektif sejarah agama dan sosial ekonomi. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Baik, langsung saja. Yang pada poin pertama itu saya akan menjelaskan mengenai riba. Riba, pengertian riba. Kata riba berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi berarti tambahan atau az-ziyadah, berkembang atau an-numu, membesar atau al-ulu, dan meningkat atau al-irtifa. Muhammad Asad di dalam terminologi Al-Quran, istilah riba itu menunjukkan tambahan haram apapun melalui bunga terhadap sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau lembaga kepada orang atau lembaga lain. Rente dan riba merupakan bunga uang karena mempunyai arti yang sama, yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama, yaitu haram. Poin selanjutnya, dasar hukum riba. Di masa awal munculnya Islam, riba telah hadir di kalangan masyarakat Arab, baik itu dalam transaksi pinjaman uang maupun transaksi barter komoditas. Oleh karena itu, riba telah mengakar di kehidupan masyarakat Arab pada saat itu. Berikut beberapa dasar hukum riba. Dasar hukum riba. Riba dalam Al-Quran terdapat pada surah Ar-Rum ayat 39, surah An-Nisa ayat 161, surah Ali Imran ayat 130. Kemudian riba dalam hadis sahih Al-Bukhari nomor 2034 dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tidaklah seseorang yang memperbanyak riba melainkan akhir perkaranya akan merugi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Poin selanjutnya, macam-macam riba. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu riba yang terjadi akibat hutang piutang dan riba yang terjadi akibat jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Kemudian kelompok kedua terbagi menjadi riba fad dan riba nasi'ah. Berikut penjelasan dari keempat riba tersebut. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid, atau dalam arti lain, beban bunga atau tambahan dibebankan kepada yang berhutang yang di dalamnya ada unsur eksploitasi. Kemudian riba jahiliyah adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, riba fad adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama jenisnya, sama kualitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Riba nasi'ah adalah penangguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. B. Bunga. 1. Pengertian bunga. Bunga atau interest atau faedah adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang atau al-qard yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan presentasi. Selanjutnya, sejarah bunga. Saya akan menjelaskan 3 poin pada pembahasan ini. Yang pertama, sejarah bunga pada masa Yunani dan Romawi. Yang kedua, bunga dalam pandangan kaum Kristen. Dan yang ketiga, sejarah bunga pada abad pertengahan. Berikut penjelasannya. Masa Yunani kuno dan Romawi. Masyarakat Yunani dan Romawi melarang pungutan bunga di wilayahnya. Bunga pada saat itu benar-benar dilarang dengan hukum yang ketat. Plato dan Aristoteles, ahli filsafat Yunani, mengecam praktik bunga dan mengutuk orang Romawi yang memungut bunga atas pinjaman yang diberikan atas pemberi pinjaman kepada peminjam. Kemudian pandangan kaum Kristen. Berbagai pandangan di kalangan pemuka Kristen dapat dikelompokkan menjadi 3 periode utama, yaitu
A. Pendeta awal Kristen. Pada masa ini umumnya pengambilan bunga dilarang. Para sarjana Kristen. Pada masa ini terjadi perkembangan yang sangat pesat di bidang perekonomian dan perdagangan. Pada masa tersebut, uang dan kredit menjadi unsur yang penting dalam masyarakat. Pasar uang perlahan-lahan mulai terbentuk. Proses tersebut mendorong terwujudnya suku bunga pasar secara luas. C. Para reformis Kristen. Du Moulin mendesak agar pengambilan bunga yang sederhana diperbolehkan, asalkan bunga tersebut digunakan untuk kepentingan produktif. Sementara Saumiste membenarkan semua pengambilan bunga. Abad Pertengahan. Kaum gereja pada abad pertengahan melarang adanya bunga. Pengambilan bunga uang dilarang gereja sampai pada abad ke-13. Timbul beberapa faktor yang menghancurkan pengaruh gereja yang dianggap masih sangat konservatif dan bertambah meluasnya pengaruh mazhab baru. Maka peminjaman dengan dipungut bunga mulai diterima di masyarakat. Poin selanjutnya, aplikasi bunga di lembaga keuangan. Bunga identik dengan bank. Jika kita mendengar bank konvensional, maka yang terlintas di benak kita adalah bunga. Dalam kegiatan perbankan, ada dua macam bunga yang diterapkan kepada nasabah. Yang pertama, bunga simpanan, dan yang kedua, bunga pinjaman. Sebagai contoh pengaplikasiannya, berikut saya paparkan. C. Aplikasi bunga di lembaga keuangan. Sebagai contoh dalam pengaplikasiannya bunga pada tabungan, secara umum ada 3 metode perhitungan bunga tabungan, yaitu pertama berdasarkan saldo terendah dengan rumus bunga sama dengan ST kali I kali T. Kemudian berdasarkan saldo rata-rata dengan rumus bunga sama dengan SRH kali I kali T, 48 per 365. Berdasarkan saldo harian, bunga dihitung dari saldo harian. Bunga tabungan dalam bulan berjalan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya. Poin terakhir pada pembahasan ini adalah tahapan pelarangan riba. Tahapan larangan riba dalam Al-Quran sudah jelas bahwa Islam melarang riba dan memasukkannya ke dalam dosa besar. Ayat pertama dilakukan secara temporer, dan pada akhirnya ditetapkan secara permanen bahwa ada 4 tahapan pelarangan riba. Berikut saya jelaskan. D. Tahapan pelarangan riba. Tahapan pertama dalam surah Ar-Rum ayat 39, Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Tahap kedua, surah An-Nisa ayat 160 sampai 161. Riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang zalim dan batil. Tahap ketiga, dalam surah Ali Imran ayat 130, Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Tahap keempat, turun surah Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 279, yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak mengharamkannya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.